Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Atikal Fitria M. Home selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern. Juga selamat pagi kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kesusastraan Indonesia Periode Reformasi sampai Kontemporer. Di sini saya Sri Undiani selaku moderator dengan akhir NIM 67 ditemani oleh dua rekan kami yaitu Rahel Kamila Rahim dengan akhir NIM 64 dan Zikri Ibnu Zar dengan akhiran NIM 83. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama mengenai sejarah kesusastraan era reformasi hingga kontemporer yang akan disampaikan oleh Saudara Rahel Kamila Rahim. Kepada Saudara Rahel, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sejarah kesusastraan pada era reformasi sampai kontemporer. Yang pertama, sejarah kesusastraan era reformasi. Ada latar belakang dari sejarah kesusastraan era reformasi ini, yaitu seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Nah, munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik khususnya seputar reformasi. Nah, pada masa ini, karya sastra berperan untuk membentuk pemikiran tentang keindonesiaan setelah mengalami kombinasi dengan pemikiran lain, seperti budaya, ide, filsafat, dan gebrakan-gebrakan baru muncul di era ini. Beberapa karya keluar dari paten dengan memperbincangkan agama dan mulai bermunculan kubu-kubu sastra populer dan sastra majalah. Pada era reformasi ini tentunya ada ciri-ciri, yaitu ciri-ciri angkatan reformasi yang akan saya paparkan. Ciri-cirinya diantaranya bertemakan sosial politik, penuh dengan kebebasan ekspresi dan pemikiran, menampilkan sajak-sajak peduli bangsa, religius, dan nuansa sufistik. Banyak munculnya sastrawan baru yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Contohnya, Ayu Utami yang muncul di akhir 90-an dengan karyanya yang berjudul Saman. Yang terakhir, ciri terakhir yaitu produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, dan novel. Pada masa reformasi ini terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu pertama, terbitnya jurnal cerpen oleh Joni Aryadinata dan kawan-kawan. Yang kedua, lomba sayembara menulis novel yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Yang ketiga, Festival Seni Surabaya. Yang keempat, Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala 2 tahun sekali. Kongres ini berhasil mengangkat citra cerpen secara lebih terhormat. Kegiatan ini sekaligus untuk menyosialisasikan keberadaan cerpen sebagai bagian dari kegiatan kesusastraan yang penting. Dan yang terakhir, munculnya cyber sastra. Sama halnya dengan sejarah kesusastraan era reformasi, sejarah kesusastraan era kontemporer juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya, ada karya cenderung fular, selanjutnya mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami, selanjutnya muncul cyber sastra di internet, dan yang terakhir bahasa kerakyat jelataan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tokoh dan karya sastra pada periode reformasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun tokoh dan karya sastra pada periode reformasi yang pertama yaitu ada Wiji Tukul. Wiji Tukul lahir dengan nama asli Wiji Widodo. Ia lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Surakarta, Jawa Tengah. Tukul merupakan sapaan akrabnya. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Tukul menganut agama Katolik dan terlahir dari keluarga yang berekonomi sederhana.
Tukul menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Diah Sudjiro atau yang sering disebut Sipon dan dikaruniai oleh 2 orang anak, yaitu Fitri Nagitawani dan Fajar Merah. Tukul merupakan seorang seniman yang pada akhirnya masuk ke dalam dunia politik dan menjadi salah satu tonggak pemikiran masyarakat pada eranya. Wiji Tukul ini menuangkan pemikiran-pemikirannya melalui puisi-puisi yang ia tulis berdasarkan apa yang ia lihat dan ia rasakan. Pada tahun 1998, ketika Soeharto lengser dari kursi kekuasaannya, Tukul pun tidak nampak lagi, dikabarkan menghilang. Namun, kabar menghilangnya Tukul sempat menjadi persoalan keraguan. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Tukul bukan menghilang, melainkan hanya menenangkan diri. Namun, ada juga sebagian pihak beserta istrinya yang menyatakan bahwa Tukul ini menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh anggota militer. Begitu panjang misteri kehilangan Tukul. Kemudian pada pertengahan Mei 1998, yaitu detik-detik kekuasaan Soeharto bertahan, akhirnya terbuka tabir bahwa ternyata memang benar bahwa Tukul menjadi korban penculikan dan masuk ke dalam daftar orang hilang karena aktivitas politiknya yang telah menyinggung para penggerak kekuasaan Orde Baru. Adapun karya Wiji Tukul, beberapa puisinya berjudul seperti Monumen Bambu Runcing, kemudian ada Nyanyian Akar Rumput, Batas Panggung, dan yang lainnya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Darman Munir. Darman Munir merupakan seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Juli 1952 di Sawah Tengah, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Munir menikah dengan Dr. Anda Dahana Bakar Habib Jasin. Nah, dari pernikahannya itu ia dikaruniai 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sejak usia 18 tahun, Damar Munir sudah gemar menulis. Bahkan karyanya ada yang diterbitkan di berbagai majalah seperti majalah Horizon, Titian, Panji, dan lain-lain. Munir juga pernah mengikuti Hari Sastra di Ipoh pada tahun 1980, kemudian ia juga mengikuti Asian Writers Conference di Manila pada 1981 dan berbagai acara besar lainnya. Adapun dari karya Darman Munir, yang pertama di sini yang diambil adalah novel Andika Cahaya. Novel ini adalah karya sastra yang menggambarkan tentang tindakan korupsi yang terjadi dalam sebuah pemerintahan, yaitu sebuah museum yang bernama Andika Cahaya. Kemudian, Darman Munir juga menuliskan sebuah novel yang berjudul Bako. Novel ini menawarkan suatu kebebasan dari sisi yang lain. Novel ini mengangkat persoalan patologi sosial yang muncul akibat perubahan struktur budaya ketika kekuasaan sentral negara menerapkan hukum-hukum baru yang dirasa sebagai bentuk penjajahan bagi masyarakat tradisi. Selanjutnya yang ketiga ada Ahmadun Yosi Herfanda. Ahmadun Yosi Herfanda ini merupakan sastrawan kelahiran 1958, lebih tepatnya yaitu pada 17 Januari 1958 di Kaliwungu, Kendal, Yogyakarta. Ahmadun Yosi Herfanda merupakan alumnus FPBS IKIP Yogyakarta yang kemudian menyelesaikan S2-nya di jurusan Magister Teknologi Informasi Universitas Paramadina Mulia, Jakarta pada tahun 2005. Adapun karya-karya dari Ahmadun Yosi Herfanda, beberapa contoh puisinya yang berjudul seperti Resonansi Indonesia, kemudian ada juga Di Bawah Langit Malam, dan banyak lagi. Selanjutnya, sastrawan perempuan Indonesia pada era reformasi ada Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu seorang sastrawan perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 November 1968 di Bogor, Jawa Barat. Ayu Utami merupakan alumnus tamatan jurusan Sastra Rusia Fakultas Sastra Indonesia. Ia juga pernah menjadi seorang wartawan di majalah Humor, Matra, Forum, dan Adapun karya-karya Utami
Yang pertama, novel yang berjudul Saman, Laila Tak Mampir ke New York merupakan karya pertamanya yang berhasil memenangkan sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Setelah novel yang berjudul Saman, Ayu Utami pun kembali menerbitkan sebuah novel yang berjudul Larung dan kumpulan cerpen Parasit Laju. Dan yang terakhir ada Dewi Lestari. Dewi Lestari dengan panggilan akrab D lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. D merupakan seorang penulis yang juga dikenal sebagai penyanyi. Ia pertama kali dikenal oleh masyarakat luas ketika ia menjadi anggota trio vokal yang terdiri dari Rida, Sita, dan Dewi. Namun dia lebih dikenal sebagai penulis karena beberapa karyanya yang meledak di pasar. Adapun karya-karya Dewi Lestari Simangsong yaitu novel Aroma Karsa. Nah, novel ini merupakan salah satu novel yang ditulis oleh Dewi Lestari. Novel ini menceritakan seorang tokoh utama yang bernama Jatiwesi yang mencoba mencari jalan keluar dari berbagai macam konflik tentang jati dirinya yang terkait dengan permasalahan alam yang diceritakan oleh D dalam novel ini. Kemudian karya-karyanya yang berupa novel lain seperti Perahu Kertas, Tetralogi Supernova, dan beberapa kumpulan cerpen serta beberapa karya lainnya. Baik, selanjutnya merupakan pemaparan materi mengenai tokoh dan karya sastra pada periode kontemporer yang akan disampaikan oleh Zikri Ibnizar. Kepada Zikri, disilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh dan karya sastra periode kontemporer. Tokoh yang pertama ada Iwan Simatupang. Beliau lahir pada tanggal 18 Januari 1928 di Sibolga, Sumatera Utara. Hasil karya beliau ini kebanyakan merupakan karya sastra absurd, irasional, dan filosofis. Contoh karya beliau yaitu ada Merahnya Merah, Kering, Ziarah, Kong, Kisah Tentang Seekor Perkutut, Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu, Perang di Taman, Tegak Lurus dengan Langit, dan monolog Simpang Jalan. Untuk tokoh yang kedua ada Linus Suryadi Agustinus. Linus Suryadi dalam puisi-puisinya dimuat idiom Jawa. Ia juga mampu menciptakan kuatrin yang pekat. Contoh karya beliau yaitu ada Pengakuan Pariem, Syair-syair dari Jogja, dan juga Langit Kelabu. Untuk tokoh yang ketiga ada Kori Layun Rampan. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1953 di Samarinda. Beliau merupakan sarjana yang bekerja sebagai wartawan. Contoh karya beliau yaitu ada Upacara, Api Awan Asap, dan Lingkaran Kabut. Untuk tokoh yang keempat ada Remi Silado. Remi Silado banyak menciptakan embling atau visi lagu. Visi ini mengungkapkan hidup sosial di kota-kota besar yang sering menampilkan sikap yang skeptis, pesimis, anarkis, dan individualis. Contoh karya beliau yaitu ada Gali Lobang Gila Lobang dan Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan. Untuk tokoh yang kelima ada Kunto Wijoyo. Beliau lahir pada tanggal 8 September 1943 di Yogyakarta. Beliau merupakan dokter sastra yang berprofesi sebagai dosen Universitas Gadjah Mada. Contoh karya beliau ada Suluk Awang Uwung, Pasar, Khotbah di Atas Bukit, Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, Impian Amerika, dan Daun Makrifat. Untuk tokoh yang keenam ada Budi Dharma. Beliau merupakan seorang dokter sastra yang pernah menjadi rektor IKIP di Surabaya. Beliau adalah seorang sastrawan kontemporer yang melakukan pembaharuan dalam karya sastranya. Contoh karya sastra beliau yaitu ada Raphilus, Olengka, Orang-orang Bloomington, dan juga Kritikus Adinan. Untuk tokoh yang ketujuh ada Sutarji Kalzom Bahri. Sutarji ini penyair kelahiran Rengat, Riau pada tanggal 24 Juni 1941 dari suku bangsa Melayu.
Contoh dari karya sastra beliau yaitu ada O Amuk, Hujan Menulis Ayam, dan O Amuk Kapak. Untuk tokoh yang ke-8 ada Abdul Wadi Wiji Mutari. Beliau ini lahir di Sumeneb tahun 1945. Beliau ada seorang dokter sastra di Universitas Sains Malaysia. Contoh karya sastra beliau yaitu ada Riwayat, Laut Belum Pasang, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Cermin, Meditasi, dan Tergantung Pada Angin. Dan untuk tokoh yang terakhir ada Arifin Senur. Beliau adalah seorang sastrawan kontemporer yang melakukan pembaharuan dalam karya sastranya. Arifin merupakan sastrawan yang menciptakan karya sastra dari kehidupan manusia. Contoh karya sastra beliau yaitu ada beberapa puisi dalam horizon, Sepasang Pengantin, Kapai-Kapai, dan Kasir Kita. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atiqah Fitriah MH yang telah membimbing kami dalam penyusunan tugas ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak pemaparan materi dari awal hingga akhir. Harapan kami sebagai presentator pada pertemuan kali ini yaitu semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat serta menjadi bekal ilmu di kemudian hari. Saya tutup presentasi pada kali ini dengan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Ibu Atiqah Fitriah yang telah membantu kami dalam menyusun tugas ini, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyimak apa yang telah kami sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah pantun, buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.